Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang barokah itu ilmu yang menjadikan diri kita itu lebih baik lagi hubungannya dengan Allah. Meskipun kita itu sedikit di dalam pemahaman terhadap ilmu, tapi kita laksanakan dengan baik dan menjadikan diri kita itu lebih dekat, lebih takut kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang diharapkan dari kita. Semakin banyak kita tahu tentang syariat, semakin banyak kita tahu tentang ilmu, semakin takut kepada Allah. Bukan semakin jauh atau semakin tidak baik akhlak kita kepada Allah dan juga akhlak kita kepada manusia. Bapak, Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, dan sudah kita bahas tentang larangan durhaka kepada orang tua. Dan bab selanjutnya ini berkaitan dengan keutamaan atau anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat kedua orang tua kita, atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita, atau berbuat baik kepada teman-teman dari bapak ibu kita, dan juga anjuran untuk berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dari istri atau suami, dan
juga di dalam bab ini diterangkan tentang bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Jadi di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu ingin menyampaikan nasihat kepada kita bahwasanya di samping Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, memerintahkan untuk berbaik kepada kedua orang tua, maka di dalam bab ini ada anjuran untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan yang baik kepada kerabat, kepada orang terdekat, kepada teman dari kedua orang tua kita. Maka ketika seorang anak bisa memperbaiki hubungan kerabat kedua orang tua atau teman dekat kedua orang tua atau orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya, maka ini menunjukkan bahwasanya kebaikan kedua orang tua kita itu terus mengalir. Dan ini yang hilang dari kaum muslimin. Jadi kalau sudah bapak ibunya meninggal, itu sudah tidak tahu kerabatnya siapa, omnya siapa, tantenya siapa, pamannya siapa, sampai sepupu-sepupunya tidak tahu. Nah, makanya kalau orang dulu itu luar biasa itu. Artinya ketika berkunjung itu dikenalkan, ini om kamu, ini wak kamu, ini mbah kamu, kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika orang tua itu sudah meninggal, itu masih tetap nyambung itu. Nah, kalau sekarang itu orang tua sudah meninggal, ya sudah, tidak tahu itu keluarga yang dari jauh. Nah, apalagi teman kedua orang tua kita, teman bapak ibu kita, kadang kerabat kedua orang tua kita aja sudah kita tidak tahu. Nah, ini makanya sebagai ibrah, renungan buat kita, Islam itu mengatur demikian. Jadi adatnya orang Jawa ya, yang mengenalkan ini wak kamu, ini mbak kamu, itu tujuannya ini. Tujuannya apa? Tujuannya ketika orang tua sudah meninggal, hubungan yang baik itu masih tetap terjadi. Itu. Makanya ini ketika silaturahmi dengan kerabat kita itu, kalau bisa anak itu dibawa, dikenalkan. Ini loh mbahnya kamu, ini loh omnya kamu, ini loh uaknya kamu, demikian tujuannya ini. Nah, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dalam sebuah hadis, inna abarral birri an yasidar rajulu udda abihi. Kata Rasul, sesungguhnya sebaik-baik kebajikan atau sesungguhnya perbuatan yang paling baik adalah ketika seseorang bisa menyambung hubungan yang baik atau berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh bapaknya, baik itu kerabat, baik itu teman, ataupun orang lain yang memang bapaknya ini mencintainya. Jadi ini adalah termasuk kebajikan itu, ketika seorang anak itu bisa memperbaiki hubungan
atau menyambung hubungan yang baik dengan seseorang yang dicintai oleh ayahnya, entah itu kerabatnya, entah itu temannya, ataupun orang yang dicintainya, seperti gurunya ataupun yang lainnya. Makanya dalam sebuah riwayat itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu suatu ketika melakukan perjalanan dari Madinah menuju kota Mekah. Dan di dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan perjalanan ini adalah perjalanan haji. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab dari Madinah itu pergi ke Mekah atau jalan yang menuju ke kota Mekah. Dan biasanya Ibnu Umar ketika melakukan perjalanan itu ada khimar yang dibawa oleh beliau sebagai tempat istirahat ketika capek. Jadi Ibnu Umar itu ketika melakukan perjalanan itu ada kendaraan khimar. Khimar itu keledai yang digunakan untuk istirahat di atasnya. Dan juga Ibnu Umar itu ketika melakukan perjalanan itu membawa sorban. Ya, yang sorban ini selalu terikat di kepala beliau. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan menuju kota Mekah itu berpapasan dengan seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang kampung lah bahasa kita. Yang mereka itu tinggal di lembah-lembah, yang mereka itu tinggal di lereng-lereng gunung, artinya jauh dari perkotaan. Nah, ketika itu Ibnu Umar sudah istirahat di atas keledainya. Kemudian seorang Arab Badui ini lewat. Nah, kebetulan ketika lewat Ibnu Umar itu masih mengenalinya. Nah, ketika orang Arab Badui ini lewat, kemudian Ibnu Umar memanggilnya. Nah, ketika memanggilnya, Ibnu Umar mengatakan, "Bukankah Anda itu Fulan, anaknya Fulan?" "Iya, itu saya." Nah, ketika itu Ibnu Umar itu langsung memberikan keledainya. "Nih sekarang keledai kamu pakai, kamu bawa." Dan sorban yang di atas kepala Ibnu Umar itu diberikan oleh Arab kepada Arab Badui. Nah, jadi keledainya itu diberikan, kemudian sorbannya itu juga diberikan. Nah, kemudian para sahabat yang lainnya yang melihat perbuatan Ibnu Umar ini mengatakan dalam hatinya, "Loh, kok ini Ibnu Umar kok ini wong Arab Badui sudah dikasih keledai, dikasih surban yang bagus kepada siapa? Kepada orang Arab Badui." Nah, kemudian Ibnu Umar mengatakan, bapaknya orang tadi itu adalah orang yang dicintai oleh Umar, artinya bapaknya. Artinya bapaknya orang Arab Badui ini adalah teman dekat bapak saya. Jadi artinya ketika Ibnu Umar melihat orang Arab Badui ini, dan orang Arab Badui ini adalah anak dari teman bapaknya yaitu Umar bin Khattab, maka beliau itu langsung ingat hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kebajikan adalah ketika seseorang bisa berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh bapaknya.
atau kedua orang tuanya. Dan kebetulan Arab Badui ini adalah anak dari orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab atau bapaknya Ibnu Umar. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini ada sebuah nasihat buat kita semuanya. Jadi ketika seseorang itu adalah teman dari ayah kita atau teman dari ibu kita, maka kita itu dianjurkan untuk tetap menyambung hubungan yang baik dengan teman bapak atau ibu kita. Nah, dengan cara apapun, entah itu dengan cara memberikan hadiah, entah itu dengan cara berziarah. Nah, apalagi kalau orang itu adalah kerabat dari bapak ibu kita. Nah, hadis ini saja ini kan menerangkan bahwasanya itu teman dekat daripada Umar bin Khattab. Nah, apalagi kalau orang tersebut adalah kerabat dari bapak ibu kita, maka ini kata Nabi, sebaik-baik kebajikan adalah ketika seseorang bisa menyambung hubungan baik atau berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh bapak atau ibunya, entah itu kerabat, entah itu teman, ataupun entah orang-orang yang dicintai oleh bapak ibu kita. Kemudian di dalam hadis ini, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada bapak ibu kita, maka ada anjuran dari Allah dan juga anjuran dari Rasulullah untuk menyambung hubungan baik kepada orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga ini ada nasihat buat kita semuanya tentang kesempurnaan syariat Islam. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan juga menunjukkan betapa cepatnya para sahabat melakukan anjuran atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, Ibnu Umar itu punya khimar yang digunakan untuk dia itu istirahat ketika capek dalam perjalanan, diberikan. Kemudian sorban yang bagus diberikan juga. Nah, jadi ini menunjukkan ketika itu para sahabat itu cepat di dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita itu tahu perbuatan ini adalah sunnah dari Nabi, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah salah seorang sahabat dan termasuk ulamanya dari kalangan para sahabat. Ya, jadi ulamanya para sahabat itu ada Ibnu Umar, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga ada Abdullah bin Abbas. Ini luar biasa. Padahal Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, beliau itu masih kecil. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala itu berikan
ilmu yang luas kepada Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari sahabat Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Jadi sahabat Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi itu menceritakan, dulu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kebiasaan para sahabat itu duduk bersama Nabi. Tapi yang perlu diperhatikan, duduknya para sahabat dengan Nabi itu yang dibicarakan adalah ilmu, bukan menghibah, itu enggak. Jadi para sahabat itu ketika duduk sama Nabi, kemudian ketika duduk sama Nabi yang dibicarakan adalah urusan ilmu. Dan Nabi ketika duduk bersama para sahabat itu sering didatangi oleh beberapa orang, entah itu dari kabilah manapun. Dari situlah para sahabat itu menerima ilmu. Jadi ketika para sahabat duduk bersama Nabi, kemudian datang satu orang atau dua orang atau satu rombongan dari kabilah-kabilah di sekitar Mekah, maka ketika mereka bertanya, itulah ilmu yang diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sahabat Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi itu duduk bersama Nabi, ada seseorang dari kabilah Bani Salamah. Kabilah dari Bani Salamah itu datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Nah, Bani Salamah ini termasuk adalah jamaah dari Mu'ad, sahabat Mu'ad. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal, ya, itu ketika sudah sholat bersama Nabi kemudian pergi ke Bani Salamah. Untuk apa? Untuk mengimami. Karena Bani Salamah itu rumahnya itu jauh dengan Masjid Nabawi. Nah, datang kepada Nabi bertanya, wahai Nabi, apakah ada satu amalan atau satu perkara yang mana saya itu bisa berbuat baik dengan perkara itu ketika orang tua saya itu sudah meninggal? Jadi laki-laki ini datang kepada Nabi bertanya, wahai Nabi, apakah ada amalan ketika saya melakukan amalan tersebut saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya ketika kedua orang tua saya itu sudah meninggal? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am, ya ada. Ada amalan-amalan yang mana seorang anak itu bisa mengamalkan perbuatan itu sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal. Apa jawab Nabi? As-sholatu alaihima, mendoakan kedua orang tua, wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua, wa infadzu ahdihima, dan menunaikan wasiat dari kedua orang tua, wasilatu rahimil lati la tusalu illa bihima, dan menyambung silaturahim kepada kerabat yang tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya, yaitu kedua orang tua, wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman karib dari kedua orang tua.
Jadi ini beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Yang pertama itu mendoakan. Doakan kebaikan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Makanya ini kan sebuah amal jariah dari seorang hamba kepada anak. Jadi anak itu ketika mendoakan kedua orang tua, ini amal jariahnya orang tua. Makanya Nabi itu mengatakan awwaladin sholihin yad'ulah. Jadi seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Kemudian beristighfar, memohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Makanya ini Bapak Ibu selipkan doa dan istighfar untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Jadi ketika ada orang tua yang sudah meninggal, kita doakan. Mudah-mudahan dengan doa kita itu menjadi amalan yang bisa menghantarkan sebagai bentuk pahala untuk kedua orang tua. Nah, makanya yang diharapkan dari orang yang mayit itu kan doa. Ya, doanya siapa? Doanya orang yang masih hidup, terutama anak yang mendoakan kebaikan dan juga mendoakan ampunan untuk kedua orang tua. Dan juga melaksanakan wasiat-wasiatnya. Baik itu wasiat yang berupa harta atau wasiat yang berupa nasihat. Wasiat yang berupa harta, misalnya ketika seseorang ketika hendak meninggal berwasiat, nanti tanah ini ketika saya sudah meninggal nanti diwakafkan kepada masyarakat untuk dijadikan mushola. Maka ini harus dijadikan mushola kalau sudah diwasiati. Dan juga wasiat dalam bentuk nasihat. Ya, jadi ketika ada seseorang itu hendak meninggal dunia, kemudian berwasiat kepada anaknya, tolong nanti ketika saya sudah tidak ada, jagalah sholat. Nah, ini juga wasiat. Ini termasuk bentuk kebajikan seorang anak ketika orang tua itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi ini wasiat, ini harus ditunaikan. Makanya kan haknya si mayit itu yang pertama yang harus ditunaikan itu kan wasiat. Setelah wasiat nanti hutang. Nah, setelah hutang itu nanti pengurusan jenazah. Setelah pengurusan jenazah baru warisan. Nah, tapi kan sekarang kebalik. Ketika orang tua sudah meninggal, yang dipikirin cuma warisan doang. Ya, ndak ngurusin wasiatnya, ndak. Ngurusinnya apa? Ngurusinnya ini warisan. Jadi ketika ada orang tua meninggal, jadi yang pertama harus ditunaikan itu wasiat. Setelah wasiat nanti hutang. Kenapa ini yang berkaitan nanti di akhirat ini masih terus berlanjut. Ketika wasiatnya itu tidak ditunaikan, ini menjadi dosanya si anak itu. Nah, ketika hutang itu tidak ditunaikan, ya, maka ini hutang itu terus masih ditagih di akhirat. Makanya sebagai anak yang baik, tunaikan wasiat, kemudian bayar hutang kedua orang tua, karena ini berkaitan dengan hak hamba. Nah, kemudian baru pengurusan jenazah. Nah, dan juga setelah itu baru yang namanya warisan. Nah, jangan rebutan warisan dulu, wasiatnya enggak terpenuhi. Nah, kemudian wasilaturahim nih, menyambung hubungan kekerabatan kedua orang tua. Ya, jadi paman, adik-adiknya, bapak ibu,
kemudian saudara-saudaranya, bapak ibu, terus itu disambung. Makanya pada awal pertemuan saya sampaikan, ini adalah adat Jawa yang memang masuk di dalam syariat, yaitu ketika mengenalkan saudaranya. Ya kan ketika hari raya itu kan itu momen terpenting itu. Ini wak kamu, ini budek kamu, ini bibik kamu, demikian. Nah, kenalkan supaya ketika meninggal itu hubungan baik itu masih terus ada. Nah, cuma disayangkan kalau sudah orang tua meninggal, sudah urusannya sendiri-sendiri, nggak kenal dengan kerabat kedua orang tua. Gitu. Nah, kemudian juga ikram shadiqihima, memuliakan teman dekat kedua orang tua. Kan ketika seseorang itu punya anak, nah anak itu bisa memuliakan temannya kedua orang tua, itu luar biasa. Ya artinya apa? Artinya meskipun kedua orang tua itu sudah meninggal, tetapi ada anaknya, itulah tetap berbuat baik, memuliakan teman semasa kedua orang tua itu masih hidup. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini adalah nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Maka ada poin yang paling penting di dalam hadis ini. Yang pertama itu bagaimana kita itu mendidik anak kita sehingga nantinya anak kita itu bisa memberikan manfaat ketika kita itu sudah meninggal. Nah, jadi saatnya Pak. Jadi ketika kita mendidik anak kita dengan baik sekarang, nanti ketika kita itu sudah tua, ketika kita itu sudah meninggal dunia, maka manfaat pendidikan yang baik itu akan kembali kepada kita. Ya, jadi contoh misalnya anak itu kita didik dengan baik, nanti anak itu bisa menjadi anak yang soleh. Nah, ketika anak yang soleh itu kan menjadi qurratu a'yun, menjadi penggembira kita ketika di dunia. Anak itu bisa berbuat baik kepada kita, anak itu bisa menjaga kehormatan kita, anak itu bisa menjaga marwah daripada keluarga kita. Itu ketika masih hidup. Nah, ketika kita sudah meninggal, maka anak itu bisa mendoakan kita. Maka anak itu bisa melaksanakan wasiat-wasiat kita. Anak itu bisa memohonkan ampunan untuk kita. Nah, itu. Jadi ini poin pentingnya Bapak Ibu. Bagaimana kita itu mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena manfaatnya itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita itu saat ini ya tidak mendidik anak dengan baik, bahkan kita acuh tak acuh, bahkan kita membiarkan terserah anaknya mau bagaimana. Nah, ini nanti keburukan juga akan kembali kepada kita. Ketika kita itu tidak mendidik anak dengan baik, maka pada masa hidup kita ketika kita sudah tua, maka anak itu malah tidak bisa berbuat baik kepada kita, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Nah, maka ini poin terpenting, kita didik anak kita bagaimana menjadi anak yang soleh, sehingga kesolehannya itu akan bermanfaat buat kita ketika kita itu masih hidup, bahkan ketika kita itu sudah meninggal dunia. Kemudian poin yang terpenting selanjutnya Bapak Ibu adalah ketika seseorang itu tidak tahu tentang masalah hukum atau masalah syariat, maka ditanyakan kepada orang yang tahu atau orang yang ahli di dalam ilmu agama. Ini yang penting. Dan ketika bertanya itu pertanyaan yang manfaatnya itu kembali kepada kita dan juga untuk orang lain. Jangan bertanya yang aneh-aneh.
yang tidak ada manfaatnya untuk kita atau orang lain. Nah, sahabat tadi bertanya kepada Nabi. Maka ketika Nabi menjawab, manfaatnya itu untuk siapa? Untuk dirinya dan juga para sahabat yang lainnya. Jadi para sahabat yang lain jadi tahu. Makanya ini poin yang terpenting, ketika kita itu tidak tahu tentang masalah hukum, tentang masalah agama, maka tanyakan kepada orang yang tahu. Dan juga menanyakan tentang sesuatu yang memang itu bermanfaat untuk diri kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin yang terpenting adalah bagaimana kita itu harus senantiasa berusaha. Ya. Berusaha untuk apa? Untuk berbuat baik kepada bapak ibu kita selama masih ada. Jadi ketika orang tua kita itu masih ada, itu kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini ketika bapak kita masih ada, ketika ibu kita sudah ada, maka ambillah kesempatan. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa? Kalau sudah meninggal dunia, itu sudah kesempatan berbuat baik itu masih ada. Akan tetapi yang tidak seperti ketika mereka berdua itu masih hidup. Makanya itu kan Allah sudah menjelaskan, kalau bisa ketika kedua orang tua kita itu dalam keadaan sudah tidak berdaya, maka kitalah yang merawat keduanya. Nah itu, jadi ambil kesempatan mumpung kedua orang tua itu masih ada. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jadi ini hadis menerangkan bagaimana seseorang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua itu sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, anjuran untuk tetap berbuat baik kepada teman atau kerabat dari istri kita atau dari suami. Nah, ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha." Jadi ini Aisyah menceritakan, saya ini tidaklah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain, ya, yang mana lebih cemburu daripada cemburunya saya kepada Khadijah. Artinya bagaimana? Artinya Aisyah itu ya cemburu kepada istri-istrinya Nabi yang lainnya, tetapi cemburunya Aisyah kepada Khadijah itu lebih besar. Meskipun Aisyah itu tidak pernah melihat Khadijah. Kan istrinya Nabi itu kan banyak ya, ada 9 gitu ya istrinya Nabi. Ya Aisyah itu ya termasuk istrinya Nabi dan istri yang paling istri yang paling muda. Nah, maka Aisyah mengatakan, saya ini ya punya cemburu sama istri-istri Nabi yang lainnya, tapi cemburunya saya itu kepada Khadijah itu lebih daripada istri yang lainnya, meskipun saya itu tidak pernah melihatnya. Loh, sebabnya kenapa? Ya, sebabnya itu Nabi itu sering berbicara kepada Aisyah tentang kebaikan-kebaikan Khadijah. Jadi Khadijah itu kan luar biasa, istri Rasulullah yang pertama, dan beliaulah yang
masuk Islam pertama kali dari kalangan sahabiah. Nah, dari kalangan wanita, dan beliaulah yang membantu dakwahnya Nabi awal-awal itu. Dan juga beliaulah yang senantiasa menemani Nabi awal-awal dakwah. Dan dari Khadijah inilah putra-putri Rasulullah SAW itulah lahir. Pokoknya itu Khadijah itu disebutkan kebaikan-kebaikannya itu di hadapan Aisyah. Sampai-sampai Aisyah itu mengatakan, apa mengatakan? Ya, ka'allam yakun fitunya ila Khadijah. Seolah-olah ya istrinya Nabi itu cuma Khadijah. Ini saking cemburunya siapa? Aisyah. Nah, apalagi Nabi Muhammad SAW itu kadang beliau itu menyembelih kambing. Nah, ketika menyembelih kambing itu nanti ada potongan-potongan daging, dan potongan-potongan daging ini diserahkan kepada siapa? Kepada teman-temannya Khadijah. Ya, jadi ini Nabi ketika menyembelih kambing, maka potongan-potongan daging itu diberikan kepada teman-teman Khadijah. Nah, makanya ini Bapak Ibu boleh ya, jadi ketika ada istri sudah meninggal, maka untuk menyambung hubungan yang baik dengan teman-teman istri itu boleh memberikan hadiah ataupun memberikan kepada teman-teman istri, itu tidak apa-apa, tidak masalah itu. Nah, sebagai apa? Sebagai bentuk menyambung hubungan baik daripada apa? Orang yang dicintai atau teman dari istri kita. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau orang itu adalah kerabat dari istri kita. Ya, seperti apa? Mertua. Misalnya ada seseorang itu istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, itu kan masih ada mertua. Ya, maka ini tetap hubungan yang baik itu tetap harus terjadi. Nah, biasanya kan kalau sudah istrinya meninggal itu sudah lupa itu sama apa namanya mertua. Dan ingat, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya mantan mertua, tidak ada. Karena mertua itu termasuk apa? Mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu mahram selamanya. Jadi misalnya ada seseorang istrinya meninggal, kan masih ada mertua tuh, mertua apa namanya laki sama mertua perempuan itu. Jadi mertua laki dan mertua perempuan itu ya mahram kita. Ya, mu'abbad itu selamanya itu. Jadi tidak ada mantan mertua, itu tidak ada. Ya, mantan mertua itu tidak ada. Itu mantan mertua tidak ada dalam Islam. Tetap mertua itu ya tetap itu adalah kerabat. Jadi ketika ada istri meninggal, ya tetap mertua itu ya harus kita tengok, dan kita senantiasa hubungan yang baik. Jangan sampai istri meninggal kemudian menikah lagi, mertua sudah tidak pernah ditengok, gitu enggak. Ya, jadi inilah ya teman daripada istri saja. Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk senantiasa apa? Ya, berhubungan baik kepada teman-teman istri daripada Nabi yang bernama Khadijah. Dan ini yang menjadikan kecemburuan Aisyah. Jadi Aisyah itu cemburu kepada Khadijah meskipun tidak pernah melihatnya. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, poin penting dalam hadis ini adalah anjuran untuk senantiasa
berbuat baik kepada teman istri yang sudah meninggal, apalagi kepada kerabat daripada istri yang sudah meninggal. Dan di dalam hadis ini juga memberikan nasihat kepada kita tentang mulianya Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Dan juga di dalam hadis ini juga ada sifat yang memang itu tabiat dari semua wanita, yaitu sifat cemburu. Dan sifat cemburu ini sifat yang baik, Bapak Ibu. Suami itu harus cemburu sama istri. Istri juga harus cemburu sama suami. Itu baik, bagus. Nah, akan tetapi kecemburuan ini jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan timbulnya nanti suudzon. Loh, cemburu itu memang bagus dan harus cemburu. Ya, jadi kalau suami itu cemburu sama istri, istri cemburu kepada suami itu harus itu. Tapi yang tidak boleh itu apa? Kecemburuan yang berlebihan sampai timbulnya namanya apa? Suudzon. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Nah, kemudian juga ini berkaitan dengan memuliakan orang yang memuliakan orang-orang soleh atau para orang-orang alim. Jadi ketika ada misalnya seseorang itu berkhidmat kepada seorang alim, maka orang yang berkhidmat kepada orang alim itu harus kita hormati, kita muliakan. Dan sikap ini ditunjukkan oleh sahabat yang namanya Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah ini adalah sahabat yang mulia. Itu usianya sudah tua, sepuh. Ketika itu melakukan perjalanan bersama Anas bin Malik. Dan seperti yang kita ketahui, Anas bin Malik itu termasuk dari pembantu Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika melakukan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu sahabat yang namanya Jarir bin Abdullah ini senantiasa memberikan keperluan dan berkhidmat kepada Anas bin Malik, yang usianya itu masih muda, lebih muda daripada sahabat Jarir bin Abdullah. Tapi orang tua ini yang bernama Jarir bin Abdullah itu berkhidmat kepada Anas bin Malik selama dalam perjalanan. Kemudian Anas bin Malik itu mengatakan, janganlah engkau berbuat demikian. Saya ini lebih muda daripada jenengan. Justru saya ini yang harus berkhidmat kepada jenengan. Nah, kemudian dijawab oleh Jarir bin Abdullah, dulu saya melihat orang-orang Ansor dan juga termasuk kamu wahai Anas bin Malik itu berkhidmat kepada siapa? Nabi. Bagaimana engkau itu membawakan air wudhu kepada Nabi, kemudian berkhidmat kepada Nabi, menyediakan keperluannya Nabi, maka saya bersumpah atas diri saya sendiri ketika saya itu tidaklah ada seseorang yang berkhidmat kepada Rasulullah kecuali aku harus berkhidmat kepadanya. Jadi karena Anas bin Malik itu dulu berkhidmat kepada Rasulullah, maka sahabat Jarir bin Abdullah itu ingin berkhidmat kepada orang yang pernah berkhidmat kepada Rasulullah SAW.
Maka di dalam hadis ini ya anjuran kepada kita untuk memuliakan orang yang memuliakan para ulama, atau memuliakan orang yang pernah berkhidmah kepada para ulama. Nah, sebagaimana dicontohkan tadi, Anas bin Malik dulu itu pernah berkhidmah kepada Rasulullah. Nah, maka Jarir bin Abdullah ingin berkhidmah kepada Anas bin Malik sebagai tanda dia itu ingin berkhidmah juga kepada Rasulullah. Nah, jadi ini pelajaran penting buat kita adalah kita harus memuliakan orang yang berkhidmah kepada para ulama. Nah, sehingga ketika kita berkhidmah kepada orang yang pernah berkhidmah kepada ulama, maka hakikatnya kita itu berkhidmah kepada ulama tersebut. Nah, ini hadis tentang bagaimana kita itu harus menghormati dan juga memuliakan orang yang memuliakan para ulama. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan. Ya, cerai juga sama. Ya, meskipun tidak punya anak, itu namanya mahram mu'abbad. Ya. Jadi ketika orang sudah mengakad nikah, ya sudah, itu mertuanya itu sebagai mahram mu'abbad, yang mahram selamanya itu. Ya. Bukan mahramnya. Ya, orang tuanya tetap mahram. Makanya itu luar biasa. Istrinya sudah bukan mahram, mertuanya tetap masih mahram. Itu namanya mahram mu'abbad. Jadi tidak ada sebab yang menjadikan dia itu keluar dari mahram. Karena ada dua, mahram mu'abbad dengan mahram mu'aqqad. Ya. Jadi yang namanya mahram itu kan artinya wanita yang tidak boleh dinikahi. Ada wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya, diantaranya tadi mertua. Tapi ada namanya mahram mu'aqqad, mahram yang sementara. Yaitu siapa? Adiknya istri yang perempuan atau kakaknya istri yang perempuan. Misalnya nih, ada seseorang istrinya meninggal, kemudian menikahi kakak yang perempuan. Nah, itu tidak apa-apa itu. Atau misalnya seorang istri meninggal, kemudian menikahi adiknya yang perempuan. Itu boleh. Itu istilah Jawanya apa itu? Turun ranjang atau naik ranjang gitu. Nah, jadi demikian boleh. Jadi misalnya nih, saya itu ibaratnya kalau sekarang istri masih hidup, itu tidak boleh saya menikahi adik perempuannya atau kakak perempuannya. Nah, itu tidak boleh itu. Tapi kalau seseorang ya kemudian istrinya meninggal, nah nanti boleh nggak menikahi dengan kakak perempuannya? Boleh. Boleh nggak menikahi dengan adik perempuannya? Boleh gitu. Ya. Tapi insya Allah ini nggak tabu lah itu. Turun ranjang namanya. Ada itu kasus demikian. Nah, itu namanya mahram mu'aqqad. Ya, mahram mu'aqqad. Tapi mahram mu'abbad tidak boleh selamanya itu. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.